PT Cipetan karet Swasta ya? swasta. swasta. Habis HGU-nya 2009, tapi 2004 itu sudah digarap oleh masyarakat. Sampai sekarang. PT itu berhenti menggarap tahun berapa? Berhenti menggarapnya itu sudah tidak adanya itu Ya 2004 lah. 2003 itu sudah tidak ada apa-apa. Udah nggak ada aktivitas. Ya. 2004 itu digarap sama warga masyarakat. Sudah aman, sudah tidak ada. Yang awal menggarap itu ya yang dulu mau diajukan itu sampai 200 lebih. 205 ya. Karena itu warga masyarakat mungkin Yang sudah menggarap pindah lagi gitu. Oper lagi yang lain gitu. karena sekarang mau benar-benar menggarap, ingin memiliki istilahnya lahan, karena dia tidak punya lahan, dia sekarang benar-benar menggarap dan minta untuk diajukan. Yang dilakukan sekarang ya warga meminta para tenang itu bagaimana cara istilahnya melaksanakan penggarapan ini supaya tenang lah bantuan, gitu. supaya tenang, Seterusnya. tenang dan bisa istilahnya dikelola, dimiliki gitu ya, dimiliki istilahnya menggarap gitu ya, digarap gitu jadi hak milik misalnya gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa jadi hak milik, di mana jadi seorangan disatukan seperti koperasi gitu ya. Jadi di atas namakan koperasi gitu. Karena ini desa terpaja ya, sudah menjadi desa itu di ini istilahnya Kalau Abah udah tahu nanti dia pembarkan kan kemarin terang jadi sih. Jadi dua desa sama desa Cihaur sudah dipecah. Nah, sekarang masalah desa itu tidak ada istilahnya himbauan ke warga masyarakat, dan terus warga masyarakat itu sebenarnya minta ya seharusnya kepala desa itu memberitahukan istilahnya bagaimana ada aturan hukum, istilahnya ada aturan pasal 11 seperti gimana itu supaya bisa dilanjutkan pertanyaan oleh masyarakat gitu. pertanyaan sama warga masyarakat gitu. Jadi warga itu jadi tidak ada istilahnya seolah-olah tidak ada perlindungan. Seolah-olah tidak ada perlindungan. Jadi masyarakatnya jadi siap. Jadi ketakutan warga itu, ketakutan bagaimana istilahnya. Namun ada program di desa mah bahwa yang si penggarap istilahnya harus mau mengajukan itu ya dari pihak luar ya, tahu dari mana misalkan mau membantu. Jadi seolah-olah tidak percaya karena tidak tahu istilahnya seharusnya ada informasi dari kepala desa, yang tahunya dari desa aja. Gitu. Sekarang kebun padi ya, Padi tanam kayu lah, kayu-kayuan. kebanyakan kayu, basia, mini gitu ya. Sejauh ini yang paling bagus apa? Sejauh ini kayu bagus ya. Kita menyambut baik ya gagasan adanya ada Pemagaria yang hari ini muncul ataupun terbit ya, dan itu merupakan payung hukum ataupun regulasi yang untuk mengiring kebijakan-kebijakan selama ini ya, sehingga akan mendapat kejelasan. Dan ini sesuai dengan tugas dan fungsi sebuah pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memakmurkan rakyatnya ya, baik dunia maupun akhiratnya. Ini bagian dari itu. Oleh karena itu kami hari ini ya melihat bahwa pelaksanaan daripada tim Republik ini sudah semakin sinergis, semakin besar karena keterlibatan semua unsur yang semula mungkin dominan unsur masyarakat, sekarang unsur pemerintahan sudah mulai ikut serta ya. Dan hari ini sudah lebih jelas, lebih tegas. Mudah-mudahan tidak berlama-lama lagi
ya tim reformasi ini menjadi lembaga yang bisa diterima sebagai mediator lah antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan kepentingan ini. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Khusus untuk Kabupaten Sukabumi yang merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa dan Bali, itu bisa dikatakan bahwa sebagian besar itu merupakan areal perkebunan. Nah, di dalam areal perkebunan ini ada yang masih HGO aktif, ada yang HGO-nya sudah berakhir. Nah, ketika kita bicara mengenai HGO yang berakhir, ini tidak jarang menimbulkan hal-hal yang perlu menjadi pemikiran. Karena apa? Karena secara normatif bahwa HGO ketika HGO berakhir itu tanahnya dikuasai oleh negara. Nah, kemudian di sisi yang lain bahwa masyarakat banyak yang menggarap di atas tanah bekas HGO tersebut, sehingga ini menimbulkan suatu hal yang kadang-kadang mengarah kepada kerawanan sosial. Nah, di sisi lain juga memang kita temukan di lapangan banyak masyarakat yang saat ini menggarap tanah negara bebas yang belum pernah ada haknya, yang ini perlu dipikirkan bagaimana agar mereka ini menjadi statusnya meningkat dari penggarap menjadi pemilik. Inilah yang perlunya dilakukan legalisasi aset, baik melalui pemberian hak melalui prona maupun redistribusi. Nah, disinilah langkah pertama dari reforma agraria, yakni legalisasi aset ini harus dilakukan. Ketika masyarakat atau rakyat itu memiliki legalisasi aset atau dilegalkan pemilikan yang tadinya penggarap menjadi pemilik, maka otomatis diharapkan ketika dia mempunyai hubungan hukum yang kuat, maka dia akan hubungan psikologisnya menjadi lebih kuat, dia akan mencintai tanahnya, dia akan menggarap tanahnya dengan segenap jiwa dan raga, sehingga produktivitas tanah itu akan meningkat. Nah, inilah sebenarnya legalisasi aset di tataran yang pertama. Sebenarnya untuk mencapai kemakmuran, maka perlu adanya program reforma agraria yang kedua, yaitu akses reform. Akses reform ini adalah dalam rangka memberikan akses masyarakat pada sendi-sendi kehidupan yang bisa menuju ke kemakmuran, antara lain adalah permodalan, teknologi pertanian, kemudian kelembagaan, dan bahkan akses pemasaran, infrastruktur. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan dengan bergandeng tangan antar stakeholder yang membidangi hal-hal ini, maka disinilah nanti bisa mencapai tanah untuk kemakmuran rakyat. Dengan keterlibatan semua unsur, hari ini ada Kementerian Agraria, dulu BPN, ya, unsur Pemda, dan unsur masyarakat serta unsur-unsur lain. Dan saya juga menegaskan lagi tadi, melibatkan semua elemen yang ada, termasuk unsur legislatifnya, yudikatif, eksekutif, ya, dan masyarakat ini betul-betul mengawal pelaksanaan restitusi tanah ini. Dan inilah kecermatan yang dilakukan, sehingga salah hari ini menentukan kebijakan, maka akhirnya yang kita khawatirkan pasti terjadi, ya. Terutama bagaimana psikologi masyarakat, sikap mentalnya kita perbaiki, jangan mau dia diperalat menjadi katakanlah membackup orang lain.